Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah. Sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas yaitu yang pertama mengenai jenis grafik atau chart ya. Kemudian cara membaca chart, makna di balik chart, kemudian baca grafik saham. Kenapa hal ini penting? Karena kita seringkali dihadapkan pada kondisi pasar yang naik turun, ya, sehingga kita harus tahu betul ini sebenarnya makna chart ini apa gitu ya. Demikian teman-teman, jangan lupa bahwa disclaimer on, keputusan ada di tangan Anda, segala risiko dan tanggung jawab itu ada di Anda sendiri. Karena materi ini hanya informasi dan sarana belajar. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Baiklah sahabat sekalian, kita akan mulai mencoba pembahasan kali ini dengan mengenal berbagai jenis grafik. Di sini ada 3 jenis grafik atau sering disebut chart. Nah, yang pertama adalah line chart, yaitu line chart itu dia sebuah grafik yang berbentuk garis, ya, line. Nah, ini biasanya lebih banyak digunakan oleh para investor karena kita biasanya hanya melihat dalam jangka panjang. Jadi simpel saja kalau dalam jangka panjang kita lihat dalam bentuk grafik ya. Jadi lebih simpel dan hanya memperlihatkan naik turun dalam jangka panjang. Gitu. Jadi inilah nanti yang akan kita sering lihat ya dalam melakukan analisa. Tapi walaupun demikian kita tetap sebaiknya tahu ya tentang grafik yang lain karena seringkali kita juga ingin tahu misalnya dalam harian ya, dalam mingguan atau bulanan itu kondisi pasar seperti apa. Kadang kita juga ingin tahu pada saat mau beli ini pasar dalam kondisi naik atau turun. Nah, ini kita harus tahu juga sebenarnya. Yaitu yang kedua yaitu candle chart ya. Candle chart itu seperti namanya disebut candle itu batang lilin ya, sehingga memang bentuknya seperti lilin ya. Jadi di dalam candle ini ada informasi yang terkandung di dalamnya, jadi lebih detail tuh dibandingkan dengan line chart. Nanti akan kita bahas. Nah, inilah bentuknya nomor 2 itu dalam bentuk candle chart. Chart yang ketiga yaitu namanya bar chart ya. Bar chart itu polanya itu sebenarnya hampir sama dengan candle, tapi digambarkan dengan garis. Ini sebenarnya sudah jarang ya digunakan baik oleh investor maupun para trader. Para investor lebih banyak menggunakan line atau kadang juga menggunakan candle ya. Kalau ingin lihat proses naik turunnya gitu ya. Sedangkan trader lebih banyak menggunakan candle. Jadi bar chart ini sebenarnya sudah jarang digunakan. Dan sebenarnya masih ada beberapa jenis lainnya, tetapi yang paling populer itu adalah line chart dan candle chart. Baik, kita akan coba dalami. Kalau untuk line chart itu kan simpel sebenarnya, tidak perlu dijelaskan ya. Jadi dalam posisi naik dan posisi turun gitu ya. Tetapi yang perlu kita lebih jelaskan adalah candle, karena candle itu memiliki makna-makna tertentu ya di dalam gambarnya tersebut. Nah, inilah ya bentuk candle ya. Jadi kita perlu tahu sebenarnya candle itu memiliki makna seperti apa. Nanti akan kita bahas maknanya ya. Nah, candle itu terbentuk dari adanya body, yaitu yang itu batangnya. Batangnya itu berbentuk body. Nah, ini tuh sebenarnya disebut body ya.
body. Ini kan kayak lilin, ini kayak ada sumbunya gitu ya. Sedangkan ini yang kayak sumbu ini disebut shadow. Cuma bedanya di sini bisa dua ini ya, shadow-nya itu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, ini apa sebenarnya fungsi menggambarkan seperti ini? Nah, ini di sebelah ini kita lihat bahwa misalnya kalau hijau itu namanya candle yang up atau candle yang naik. Jadi kondisi pasar ini lagi naik gitu ya. Nah, sedangkan kalau hijau itu artinya naik, berarti dia posisi harga pembukaannya itu ada di sini, open ya, pada posisi open, kemudian naik. Nah, ini close-nya di sini. Jadi pada saat penutupan itu di sini. Nah, sementara sebenarnya kadang-kadang harga itu nyampe ke sini, tapi dia pada saat penutupan balik lagi. Atau dia juga sebenarnya turun sampai ke sini ya, posisi low, ini high ya. Pada posisi ke sini, tapi juga kemudian dia naik lagi terus ke sini misalnya, terus turun lagi. Nah, inilah kondisi pasar yang digambarkan oleh candle. Kemudian kalau merah artinya apa? Kalau merah itu dia ini posisi opennya ada di sini. Jadi pada saat pembukaan pasar gitu ya, pasar buka, nah ini posisinya dia harga ada di sini misalnya. Ya, karena misalnya dari sini naik, kemudian ini di sini. Walaupun sebenarnya dari sini bisa saja terjadi gap ya, bisa gap up, misalnya opennya di sini, bisa juga gap down di sini. Tapi ini katakanlah misalnya pada saat penutupan kemudian esok harinya ini sama gitu ya. Nah, ini berarti dia opennya ada di sini. Kemudian bisa saja dia itu pada saat setelah open ya, kemudian naik dulu, high mencapai harga yang tertinggi di sini. Ya, kemudian turun gitu ya. Kemudian turun sampai ke bawah, tapi dia kemudian naik lagi sehingga dia ditutup di sini misalnya. Inilah ya, kalau merah itu menggambarkan bahwa kondisinya down sehingga opennya itu ada di atas. Sebaliknya kalau hijau opennya ada di bawah ya, karena dia menggambarkan chart yang naik gitu ya. Nah, kemudian chart ini menggambarkan tidak hanya satu hari. Bisa saja, makanya tergantung kita time frame yang kita gunakan. Jadi chart ini bisa chart harian gitu ya. Kalau harian berarti ini ditutup pada satu hari. Bisa juga chart misalnya 15 menit ada gitu ya. Itu terutama untuk trader. Tapi kalau investor biasanya kita menggunakan ya mulai dari harian, chart harian, atau bahkan sebenarnya weekly, mingguan ya, mingguan. Atau sering juga kita menggunakan monthly karena kita sebenarnya ingin melihat dalam jangka panjang gitu ya. Jadi dalam satu candle ini bisa saja kalau mingguan, jadi misalnya di hari Senin gitu ya, ini penutupannya di hari Jumat. Demikian juga kalau misalnya sebulan gitu ya, monthly. Itu seperti itu. Kita akan coba lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi kita membahas sebenarnya apa makna di balik candlestick itu. Nah, jadi sebenarnya candlestick itu menggambarkan atau mencerminkan kondisi pasar pada time frame tertentu seperti tadi dikatakan ya, bisa harian, daily, bisa weekly, bisa monthly, bulanan. Nah, yang kedua juga menggambarkan kondisi pasar dilihat dari sisi supply dan demand, atau bisa dibilang juga lebih banyak pembeli atau penjual gitu ya. Nah, misalnya dalam kondisi up, nah seperti ini ya, ini kan naik kondisi up. Itu sebenarnya kondisinya adalah jumlah pembeli itu lebih banyak, jumlah pembeli lebih banyak dari penjual. Ya, bisa jadi terjadi karena adanya optimisme pasar ya. Mungkin suatu perusahaan kinerjanya bagus, misalnya dia kadang ada laporan, misalnya laporan kinerja kuartal pertama misalnya. Ternyata ada kenaikan laba misalnya, atau kenaikan penjualan, dan ini menimbulkan optimisme sehingga ada kinerja perusahaan jadi lebih baik. Makanya biasanya
dia akan naik karena banyak orang pingin beli. Nah, ini berarti bagus nih pasar gitu kan. Bisa juga ada corporate action. Corporate action tuh misalnya ada merger seperti yang terjadi pada Bank Syariah, ya, Bank Syariah Indonesia itu BSI itu merger dari beberapa bank BUMN itu terjadi kenaikan. Nah, ini kenaikan ini tergambar nanti di dalam chartnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi stagnan. Dia itu tidak naik dan tidak turun. Bisa jadi sebenarnya naik dulu, turun, terus kembali lagi ke posisi awal. Nah, ini sering kadang juga terjadi seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini jumlah pembeli dan penjual itu sama. Sehingga harga saham itu pada saat open dan close itu sama gitu ya, balik lagi ke asal lah ibaratnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kondisi yang merah seperti tadi dibilang. Ini apa maknanya? Maknanya itu adalah jumlah penjual itu lebih banyak dari pembeli. Karena berbagai alasan, misalnya ada orang yang sudah, saya sudah untung nih, sudah banyak, dia langsung take profit ya, take profit. Jadi dia ambil keuntungan sehingga dia jual gitu kan. Misalnya sebuah saham yang telah mengalami kenaikan yang cukup panjang, kemudian orang tuh mulai ambil keuntungan atau memang ada hal tertentu ya. Misalnya ada sesuatu kejadian yang menyebabkan perusahaan ini misalnya kurang bagus, kemudian juga kita bisa menjual atau kinerjanya turun, misalnya laporan keuangannya tidak bagus, biasanya juga menyebabkan penurunan. Atau misalnya dia bagi dividen, dividennya kurang, tidak terlalu banyak. Ini termasuk corporate action ya. Misalnya harapannya dividennya gede, ternyata dibagi kecil. Nah, sebaliknya kalau di sini pun sebenarnya tadi saya lupa tidak memasukkan bahwa bisa saja dia pada saat ini, ternyata dia berdasarkan rapat umum pemegang saham, perusahaan ini akan membagi dividen yang besar, ya, di sini misalnya. Ini terjadi kenaikan biasanya. Ini juga termasuk ke dalam corporate action. Jadi ada berbagai hal yang menyebabkan dia bisa naik dan bisa turun, gitu ya. Nah, ini secara simpelnya seperti itu. Jadi kita nanti jadi semakin tahu bahwa dalam kondisi hijau atau turun, nah kita akan tahu kondisi pasar dan apa yang terjadi di balik itu tuh sebenarnya jadi kita akan lebih tahu ya. Nah, tergantung time frame yang kita gunakan, apakah daily, weekly atau monthly, bulanan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ini untuk tadi kan satuan ya candle. Kita misalnya di dalam grafiknya gitu ya. Dalam membaca grafiknya itu ini sebenarnya hampir sama dengan yang lain chart juga. Ini kondisinya seperti pernah saya sampaikan nih, ada istilah bullish. Yaitu bullish itu kondisi pasar yang mengalami tren kenaikan karena ada optimisme pasar. Dan dikatakan misalnya ada sesuatu yang mendasari ya, ada berita bagus, ada kenaikan kinerja dan sebagainya. Ini mungkin akan mengalami peningkatan harga sahamnya sehingga akan menjadi bullish gitu ya. Kemudian sideways. Kalau sideways itu sebenarnya pada saat kondisi pasar yang mengalami tren datar. Biasanya ini karena adanya keraguan nih. Misalnya akan ada satu kebijakan tertentu gitu ya, kemudian pasar jadi ragu. Ini sebenarnya itu akan berpengaruh bagus atau tidak terhadap perusahaannya. Sehingga harga sahamnya itu bisa stagnan ya. Naik turun dalam jangka tertentu, misalnya dalam 1 bulan, seminggu, itu hanya naik turun saja. Itu yang disebut kondisi sideways gitu ya. Kemudian juga ada kondisi bearish. Nah, dalam kondisi bearish ini, kondisi pasar itu mengalami tren penurunan. Sehingga terjadi pesimistis ya. Pasar melihat ini pesimis. Bisa jadi karena laporan kinerja kuartal atau dari annual report-nya tidak bagus gitu ya. Sehingga terjadi penurunan. Nah, kalau kita sebagai
investor, karena investor itu jangka panjang, misalnya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Nah itu, hal seperti ini sudah biasa. Jadi jangan tidak panik bahwa ini asal kita sudah memilih perusahaan yang baik, tetap kita, pegang saham itu misalnya, karena pada saat habis turun ini, biasanya tetap naik lagi. Dalam jangka panjang kalau perusahaannya bagus, walaupun misalnya kinerja kuartal 1 kurang bagus, nanti kinerja kuartal 2 mungkin lebih bagus misalnya. Nanti dalam jangka panjang itu akan mengalami kenaikan. Kecuali memang kita tidak memilih perusahaan dengan cermat sehingga perusahaannya tidak bagus. Itu ya. Nah, bagaimana penerapannya ini? Apa ini di mana saja tuh terjadi? Terus kita coba cek ya. Nah, di sini kita mengalami sideways. Biasanya di sini ada ragu, pasar mengalami keraguan gitu ya. Nah, setelah keraguan mungkin ada optimis gitu ya. Akhirnya bullish. Nah, sampai ke sini bullish terus, ini panjang sekali bullishnya gitu ya. Kalau ini harian berarti ini berhari-hari nih. Bulan, mungkin 2 bulan ini gitu kan. Bisa dihitung berapa jumlah candlenya. Tapi kalau ini mingguan bisa jadi ini beberapa bulan gitu ya. Kalau ini bulanan berarti ini sebenarnya berapa tahun gitu. Nah, itu tinggal begitu saja bacanya. Gitu ya. Setelah bullish gitu ya. Nah, mengalami sideways lagi. Ini seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sideways lagi gitu ya. Nah, setelah sideways ini bisa jadi mengalami penurunan atau bearish. Bearishnya ini cukup dalam ya. Tetapi nanti seperti kita katakan, asal perusahaannya bagus, bisa jadi akan naik kembali. Bisa jadi ini dipengaruhi oleh kondisi global, misalnya kayak pandemi gitu ya. Pandemi itu mengalami penurunan. Tetapi kalau perusahaannya bagus, misalnya bahkan ada perusahaan yang naik pada saat pandemi gitu ya. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan farmasi itu mengalami kenaikan yang cukup besar gitu di sini. Misalnya Kalbe Farma, kemudian Kimia Farma, yang farma itu justru mengalami kenaikan ya. Seperti itu. Jadi kita pentingnya membaca ini hanya melihat trennya seperti apa. Kemudian saya sih kadang-kadang melihat pada saat mau beli kita cek juga kondisinya seperti apa. Tetapi sebenarnya kalau bagi investor itu asal kita sudah membeli perusahaan yang bagus, kita biarkan saja sebenarnya. Kita hanya lihat nanti laporan keuangan dan sebagainya gitu ya. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Anjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.